pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Kami sudah bangun, kami sudah memuji menyembah Tuhan, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami juga sudah menyaksikan cinta kasih-Mu. Kami hidup karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kami selamat karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur semuanya. Terlebih nama kami sudah Kau catat di kitab kehidupan. Kami masuk ke surga. Itulah Tuhan Yesus. Tujuan hidup kami, our purpose, yaitulah surga kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan Gepas, generasi penuai akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, hamba-hamba-Mu yang tetap setia. Berkati Tuhan. Terus kami Bapa bangkit, terus kami bangun, tetap kami bersyukur. Kuatkan terus kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tolong hamba-Mu, pimpin hamba-Mu, bimbing. Bapa, ini segala kekurangan kami, segala kelemahan kami, sucikanlah dengan darah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu. Berkati pelayanan ini Tuhan. Berkati di mana saja pun ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu pada pagi hari yang ini. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. 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 Shalom. Shalom, shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini di pelayanan kita Gepas, generasi penuai akhir zaman, ya. Kita bersyukur dalam doa fajar pada hari ini. Kita sehat, kita bisa memuji Tuhan, ya. Pada hari ini luar biasa kasih Tuhan, ya. Kita diberikan Tuhan napas hidup, ya. Diberikan Tuhan keadaan apapun yang terjadi, ya. Mengucap syukur. Senang sekali pada pertemuan ini. Kalau saya cuma sekali-sekali hadir, ya karena banyak kesibukan ya, Bapak Ibu, ya kadang-kadang saya tidur itu jam 1, jam 2 saya tidur. Jadi puji Tuhan tadi malam ditelepon hambanya Pak Pendeta Israel Munte untuk menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Saya senang sekali, tapi saya berusaha selalu pingin jam-jam 5, nantilah kapan-kapan nanti saya harus siapkan waktu lagi. Terima kasih. Jadi kita ini terutama kita bersyukur, benar kata Pak John Anwar ya, dan Pak Boris ya, kita bertemu dengan Tuhan Yesus ya, itu yang paling indah ya, itu yang paling indah. Kita lahir baru, orang Batak ya, lahir baru, hidup baru. Pak Boris ya, saya lahir baru, hidup baru ya, Mei 94 ya. Sebelumnya hanya Kristen KTP ya, ayah, bapak, mama, opung, kakek, nenek sudah Kristen ya, tapi tidak mengalami seperti kita inilah ya, semangat terus ya, terus dibakar api Roh Kudus. Tapi kita tidak menjelekkan gereja-gereja lain, tapi kita karena Tuhanlah yang menjamah hati kita ya. Jadi Pak John Anwar dari Padang Minangkabau ya, bisa saja benar kata firman Tuhan, yang terakhir menjadi yang terdahulu pun bisa menjadi yang terakhir ya. Jadi kita di sini tetap setia saja, kita taat ya kepada Tuhan. Sekali lagi memang kita bersyukur ya, kita selamat karena kasih karunia Tuhan, dan nama kita adalah dicatat di kitab kehidupan. Kita jaga ini terus sampai kedatangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus, memang Roh Kudus selalu menghibur kita. Roh Kudus selalu memberikan semangat buat kita ya. Amin. Amin. Tuhan selalu juga menguatkan kita. Kita berdoa, haleluya. Kita memuji Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus, haleluya. Kita menyembah Tuhan Yesus, haleluya. Dan sekarang kita mendengarkan firman Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 6 ayat 19 sampai 24.
Saya bacakan buat kita semuanya. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Ya, saya bacakan buat kita semuanya. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang sudah membaca, kita yang mendengarkan, kita yang melakukan dan merenungkan firman Tuhan ini. Pagi, siang, sore, malam, hari. Saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan. Inilah firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Ya. Ini adalah langsung dari Tuhan Yesus, ya, supaya di sini kita mengumpulkan harta hanya untuk ke surga. Jangan mengumpulkan harta di bumi ini. Ya, ini pernyataan Tuhan Yesus, ya. Karena kita tahu tujuan hidup kita adalah ke surga kekal, ya. Amin. Tujuan hidup kita adalah ke surga kekal. Ya, hidup manusia terbatas. 70, 80 tahun, 120 tahun, ya. Kitab Kejadian, ya, 6 ayat 3, bahwa hidup manusia itu adalah bisa sampai 120 tahun. Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 3. Ya. Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi yang pasti manusia itu terbatas umurnya, ya. Tidak ada manusia yang bisa hidup, ya, bahkan seperti si Hairil Anwar katakan ingin mau hidup 1000 tahun lagi. Itu hanya sebagai puisi. Tapi yang pasti manusia dibatasi umurnya. Kapan kita dipanggil Tuhan, tidak ada yang tahu. Soal ajal, soal umur kita, itu hanya Tuhan saja yang bisa mengambil nyawa kita. Ya, siapapun tidak bisa, iblis pun tidak bisa, saudara sekalian. Nah, di sini selagi Tuhan masih memberikan nafas hidup kepada kita, marilah kita pergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Marilah kita pergunakan situasi kondisi ini sebaik-baiknya. Tidak ada kata terlambat, no late, ya. Tidak ada kata terlambat, ya. Kalau mau dibilang tadi seperti Pak Boris Saragi setelah pensiun, ya, seolah-olah terlambat. No, ya. Ada juga orang sudah opung-opung, udah tua, nggak bertobat-tobat juga. Ke gereja juga jarang. Masih mending puji Tuhan pensiun, ya. Pak Boris, ya. Saya Mei 94, ya. Saya lahir tahun 1967. 94 lahir baru, tidak ada kata terlambat, ya. Saya kemudian pelayanan, kebaktian, pujian, penyembahan, ikut pelayanan ke sana kemari tahun 98, ya, ketemu dengan Pak Israel Munte tahun 2000-an di Yayasan Dulos, ketemu lagi di ini. Jadi mari kita tetap jaga semuanya. Jadi tidak ada kata-kata terlambat demikian, ya. Amin. Sama kita adalah supaya kita di sini janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya.
Kenapa saya berani mengkhotbahkan ini? Ya, kenapa saya berani mengkhotbahkan ini? Ya, Bapak Ibu, saya pernah ada kesaksian. Ya, saya pernah melihat, menyaksikan ada seorang hamba Tuhan. Ya, ada seorang hamba Tuhan, dia pelayanan luar biasa. Maksud saya luar biasanya, hari Minggu itu bisa sampai 5-6 kali. Sebelum pandemi ya, sebelum pandemi, dia bisa pelayanan hari Minggu itu bisa sampai 6 kali khotbah. Ini kita aja dulu ya. Kemudian belum lagi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu. Jadi secara finansial amplopnya, ya saya bicara belak-belakan, PK-nya, persembahan kasihnya cukup sangat besar. Ya, sebelum pandemi itu ya kita tahu sendiri bagaimana gereja-gereja kita, baik yang di ruko, di hotel, ya, di mana-mana itu bebas ya. Setelah pandemi ini membuat ya situasi demikian diubahkan Tuhan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bertahun-tahun saya pikir dia ada kurang lebih 20 tahun ya di sebuah gereja besar, itu hari Minggu itu jadwalnya padat, bisa sampai 6 kali, 5 kali, 6 kali. Belum lagi Senin sampai Sabtu. Ya, ya yang kebaktian inilah, ya belum di hotel, di keluarga. Saya hanya melihat aja. Jadi amplopnya uangnya sangat banyak. Nah, saudara sekalian, hamba Tuhan itu salah. Dia membangun hartanya di bumi ini. Dia membangun rumahnya, ya. Uangnya dapat persembahan ke sana, beli keramik, beli yang mahal-mahal, bongkar, pasang lagi, beli keramik yang mahal, beli kamar mandi yang mahal, bongkar lagi kurang cocok, bongkar lagi, karena banyak uangnya. Sebentar makan di McD, sebentar makan di KFC. Nah, kalau saya ini terus terang ya pas-pasan secara manusia, karena kita hidup apa adanya, ya. Saya hanya melihat aja, saudara sekalian, Bapak Ibu ya, dia bangun rumahnya mewah. Kalau nggak cocok, bongkar lagi, beli besi putih lagi, macam-macam lah, segala material dia ganti-ganti, ya. Dia hanya mengumpulkan hartanya di bumi. Nah, ngengat itu, Bapak Ibu, adalah binatang kecil, ya. Ngengat itu binatang kecil yang memakan kertas. Itulah ngengat. Kalau karat, kita sudah tahu karat itu kan, itulah yang merusakkan besi-besi, yang merusakkan besi-besi, ya. Kalau ada karat, besi yang kuat sekalipun, ya, akan rusak. Kalau bahasa Bataknya tasikon, ya, tasik itu bisa merusak besi yang kuat sekalipun, ya. Kita lihat bisa jembatan Ampera di Palembang. Jembatan Ampera di Palembang itu adalah buatan Jepang, besi yang sangat bagus, tapi karena tidak dipelihara, besi yang bagus tahun 62 dibangun oleh Bung Karno sampai tahun 65, besi yang sangat kuat itu karena karat itu bisa jadi rusak, sehingga jembatan Ampera yang dulunya bisa bisa dibuka, ditutup, tidak bisa lagi karena sudah dimakan karat, besi-besinya. Itulah karat itu. Nah, kembali kepada cerita yang tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, hamba Tuhan tadi, ya, mengumpulkan hartanya terus, ya. Minggu bisa sampai 5-6 kali kebaktian, dia pelayanan khotbah, ya. Kemudian belum lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saya tidak bilangin khotbahnya bagaimana, tetapi terus dia hanya mengumpulkan hartanya, mengumpulkan amplop, ya. Kemudian dibangun lagi, pasang lagi rumah tersebut, dibangun lagi, bongkar lagi. Nah, tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah dibangun rumahnya tersebut, ternyata tanahnya itu bermasalah. Tanahnya dibongkar total oleh pemerintah, oleh hakim. Tanah dan bangunannya dibongkar total, dibuang total. Jadi saya pikir ada berapa miliar uang yang dibangun itu, tanah yang dibangunnya itu ada berapa miliar, aku nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi habis semuanya yang dibangun, yang dia mendapatkan PK-nya selama
selama lebih kurang 20 tahun. Ya, saya tidak sebutkan habis semuanya. Tanah dan bangunannya, nggak tahu, mungkin sudah ada barangkali itu sudah 4M barangkali tanah dan bangunannya dia bangun. Selesai cuman sebentar saja karena hanya mengumpulkan hartanya di bumi. Ngengat dan karat merusakkannya. Pencuri di sini dikatakan membongkar dan mencurinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ini saya bisa khotbahkan, berani khotbahkan karena saya lihat di depan mata saya. Ya, saya bisa bandingkan bagaimana saya hidup pada zaman itu. Saya terus terang, saya makan di warteg, warung Tegal cuman berapa, sementara dia makan di KFC, di McD, bermewah-mewah. Karena Senin sampai Sabtu pelayanan khotbah terus, walaupun saya tidak bilang materi khotbahnya itu saja, ya, tapi pikirannya itu hanya ini saja. Ayat 20-nya dikatakan di sini, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dalam pelayanan kita ini, kita hamba-hamba Tuhan, tentu kita banyak berkorban. Ya, tentu kita bersiasati dalam pelayanan kita ini. Ya, kita sharing ya. Kami di sini, pelayanan kami di sini, tidak ada yang kecil, semuanya besar di hadapan Tuhan. Saya tidak bilang pelayanan saya kecil, nggak mau saya bilang pelayanan kecil. Selalu saya bilang pelayanan saya ditolong Tuhan. Ya, pelayanan saya. Ini juga pelayanan kita Gepas ini, jangan kita bilang pelayanan kecil, di hadapan Tuhan sangat besar. Ya, jangan kita bilang pelayanan ini kecil, doa fajar ini kecil. Amin. Amin. Haleluya. Di hadapan berharga. Saya nggak pernah bilangin pelayanan saya kecil. Saya pantang bagi saya bilangin pelayanan saya kecil. Kalau ada orang bilang pelayanan saya kecil, itu urusan dia lah. Di hadapan Tuhan sangat berharga. Yang saya maksud di sini adalah hidup kami ini persadarion. Tahu nggak persadarion? Seharian saja. Memang saya mengajar. Saya sebagai guru, sebagai dosen, sebagai hamba Tuhan. Ya habis hari ini. Kenapa saya bilangin? Ya, sebagai gembala, ada hamba Tuhan kami di sini butuh dukungan, butuh topang secara finansial. Ada jemaat kami lagi kembang kumpis, kadang-kadang kembang, kadang-kadang kumpis, Senin Kemis, tolong lagi, korbankan lagi. Berkorban terus ini Tuhan. Baru lagi kemarin saya sharing sama istri saya, pagi-pagi. Penat rasanya, mak keuangan kita ini kembang kumpis, kadang-kadang kembang, kadang-kadang kumpis, Senin Kemis. Ya, saudara sekalian dikasihi Tuhan. Haleluya, ya. Haleluya. Tapi untung puji Tuhan, jawaban istri saya tetap maju dalam Tuhan. Ya. Ini hari ini haleluya. Jangan khawatir, urusan besok urusan Tuhan. Nggak usah kita butuhkan harta kita, saudara sekalian. Memang kita ini apa ya mau dibilang ya, hamba-hamba Tuhan ini ya. Ya rekeningnya saja satu pintu. Kalau yang lain mungkin rekeningnya banyak. Pak Boris mungkin rekeningnya banyak. Tapi rekening kami satu pintu. Istri saya aja yang megang. Udah. Kalau istri saya bagi Bu Gembala habis selesai, apalagi saya. Jadi kadang-kadang hidup ini kembang kumpis. Kembang kembut kalau bahasa Medannya, kadang-kadang kembar, kadang-kadang kempis. Tapi yang pasti iman kita tetap kuat. Amin. 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 Sekaligus kesaksian ini bagi kita semua. Yang pertama, memang berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Amin. Mari kita Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Saya bacakan buat kita semuanya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. The blessing of the Lord bring wealth. Hanya berkat Tuhan yang membawa kita kaya. Wealth. Ya, hanya berkat Tuhan yang membuat kita kaya. Yang kedua, saya juga mau katakan, ada yang menyebar harta semakin, coba kita buka Amsal 11 ayat 24.
Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkurangan. Memang firman Tuhan adalah ya dan amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Firman Tuhan kontradiksi dengan filosofi dunia ini ya. Firman Tuhan bertentangan dengan pemahaman dunia ini ya. Menyebar harta malah bertambah kaya. Ya. Menghemat luar biasa malah selalu berkekurangan. Tapi kita percaya ada firman Tuhan ini ya. Benar Bapak Ibu, saya lihat kami dalam hidup saya adalah anak Tuhan menjadi saluran berkat bagi saya. Enggak pelit dia, makin kaya dia secara finansial. Ya. Dia ada beberapa hamba Tuhan. Ada 30 lebih hamba Tuhan di topangnya termasuk saya. Ya. Cara Tuhan lah bagaimana Tuhan mempertemukan saya dengan dia. Luar biasa Tuhan. Ya, kami ditopang 30 ada lebih hamba Tuhan tapi dia semakin kaya. Amin. Tebarkan harta terus. Dia memang nggak pinter berkhotbah. Dia punya uang banyak. Dia punya harta banyak. Tetapi dibagikannya kepada hamba Tuhan. Baju-bajunya yang layak pakai dikirim kepada kami. Kemudian kami bagikan kepada yang siapa juga yang layak. Jadi di sini ya dia orang kaya tapi menyebar harta terus. Bayangkan 30 lebih. 35 atau 36 tiap bulan itu. Ya. Dia punya harta banyak memang, dia punya banyak uang. Dia tidak pelit. Tetapi dia semakin kaya. Padahal dia secara umur sudah tua, tapi dia punya hati yang takut. Nah, saudara sekalian yang kita kasihi, kembali ke dalam Matius 6 tadi, ayat 19 sampai 20 ini, kenapa saya berani khotbahkan ini? Karena saya lihat di depan mata saya bandingkan diri saya. Sekali lagi, sebelum pandemi, ya ada gereja di hotel HI, semua hotel penuh itu saya tidak sebutkan gerejanya. Hari Minggu kita sampai 5 sampai 6 kali khotbah. Persembahan kasihnya bisa berapa? Senin sampai Sabtu dia khotbah, belum lagi persembahan kasihnya, belum lagi yang macam-macam. Tapi dia uangnya itu persembahan kasihnya itu dibangun untuk membangun rumahnya secara fisik. Nggak cocok ganti keramiknya, kamar mandinya model ini, model bunga, model garis-garis, ganti. Uangnya habis ke situ. Dia hanya mengumpulkan hartanya di bumi. 20 tahun lebih kurang dibangun rumahnya itu. Ya. Dia kalah di pengadilan. Pengadilan katakan itu tanah bukan milik. Akhirnya dibongkar, dibuang total itu rumah. Habis ludes. Mungkin ada entah 5 miliar atau 7 miliar barangkali rumah dan tanahnya itu habis ludes. Ya, ngengak dan karat membongkar serta mencurinya. Ini bisa khotbahkan karena saya menyaksikan sendiri bagaimana saya selama 20 tahun bertemu dengan dia, mengenal dia. Saya hidup apa adanya, mungkin makan di warteg apa ada dibandingkan dengan dia, McD, KFC, rumah makan Padang macam-macam. Ya. Saudara sekalian, dan memang umurnya sebentar saja, dia sudah dipanggil Tuhan tahun yang lalu, selesai sudah umurnya. Ya, saya nggak tahu. Nah, yang saya maksudkan di sini Bapak Ibu, mari kita kumpulkan harta kita di surga. Karena di surga ngengak dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkarnya. Saya akan simpulkan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini agar mari kita terus memberi, ya, mari kita terus berkorban bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa saja pun itu, waktu kita, tenaga kita, harta kita, semuanya kita, mumpung ini hari masih siang, mumpung masih ada waktu bagi kita, mari kita lupakan yang di belakang kita,
kita maju terus, mata kita berlari-lari kepada tujuan ke surga kekal. Terus membangun rumah tangga kita, membangun hidup kita, membangun pelayanan kita. Tidak ada kata terlambat. Maju terus, uang kita, harta kita, kita bagi, kita pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini saja sharing firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, kiranya mengingatkan kita agar kita menyerahkan semua hidup kita, mengumpulkan harta kita ke surga kekal. Tuhan yang memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Mari kita